Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 MKWUU Albat. Kami akan mempresentasikan tentang sejarah masuk dan kerajaan Islam di Nusantara. Anggota kelompok 10 adalah sebagai berikut, yaitu pertama saya, Bilqis Putri Nuryaga, kemudian Lulus Ica Syahira, ketiga Nabila Amalia Raya, empat Zahrani Alifia Putri, kelima Putri Aisyah Pramesti, keenam Nabila Kansa, dan yang terakhir ada Wanda Ahmad Khairani. Ini merupakan konten yang akan kita presentasikan, yaitu yang pertama ada Islam masuk ke Nusantara, kedua mengenai tasawuf dan Islam di Indonesia, yang ketiga ada sebab-sebab Islam cepat berkembang di Indonesia, yang keempat kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan juga yang kelima ada Kesultanan Islam di luar Indonesia. Kemudian yang selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Nah, yang pertama, Islam masuk ke Nusantara. Jadi Islam tuh dibawa ke Nusantara oleh para pedagang Muslim dari Persia, Gujarat, Cina, dan India. Jadi tuh para pedagang ini tuh memperkenalkan agama dan budaya Islam melalui hubungan dagang di Selat Malaka. Terus terdapat beberapa pendapat nih mengenai kapan sih sebenarnya masuknya Islam ke Indonesia atau dulu tuh disebutnya Nusantara. Jadi ada yang menyatakan bahwa Islam tuh masuk pada abad ke-7, ada juga yang menyatakan pada abad ke-11, dan ada juga yang menyatakan pada abad ke-13. Nah, kalau pada abad ke-7, ini tuh ditandai dengan ternyata tuh para pedagang Arab telah menjalin hubungan dengan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7, di mana wilayah yang pertama kali menerima ajaran atau pengaruh Islam adalah pantai Sumatera Utara atau wilayah Samudra Pasai, yang kemudian menyebar ke Malaka, baru sampai ke Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, masuknya Islam sejak abad ke-11 ini ditandai dengan ditemukannya batu nisan tertulis nama Fatimah binti Maimun. Itu tuh nama seorang perempuan ya, seorang perempuan Muslim di Jawa Timur gitu. Nah, di batu nisan itu tertulis angka 1082 Masehi. Kemudian yang pada abad ke-13 ini tuh ditandai dengan adanya catatan perjalanan seseorang bernama Marco Polo ke beberapa pelabuhan Sumatera bagian timur. Nah, jadi si Marco Polo ini menyebutkan bahwa di suatu tempat bernama Fansur dan tempat-tempat lain yang ia kunjungi di Nusantara tuh sudah terdapat pemukiman masyarakat Muslim gitu. Nah, jadi pada tahun 1252 juga si Marco Polo ini dia singgah di Aceh bagian utara, lebih tepatnya tuh di daerah yang namanya Perela. Nah, di Perela ini si Marco Polo tuh banyak nemuin penduduk-penduduk yang beragama Islam dan banyak juga pedagang Gujarat yang giat menyebarkan agama Islam. Kemudian cara penyebaran Islam di Nusantara ini tuh ada 3 cara. Yang pertama melalui perdagangan, di mana para pedagang tuh menunjukkan akhlak Muslim yang baik gitu, seperti amanah dan jujur, sehingga itu tuh menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk, sehingga saat melihat akhlak para pedagang seperti itu, jadi banyak banget penduduk yang tertarik untuk masuk Islam seperti itu. Kemudian yang kedua melalui hubungan sosial, di mana para pedagang Muslim juga aktif ya dalam kegiatan sosial, jadi mereka sambil berdakwah juga. Nah, kemudian banyak juga para pedagang Muslim yang menikahi wanita pribumi, sehingga nanti baik terbentuk keluarga-keluarga Muslim. Kemudian yang ketiga ada pendidikan dan pengajaran, di mana ajaran Islam itu disampaikan kepada masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran seperti di musola, atau di rumah salah satu warga, atau di tempat terbuka. Nah, terdapat beberapa teori juga masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama teori Mekah. Di teori ini tuh menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia tuh ternyata tuh langsung dari Mekah atau Arab, di mana proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Nah, motivasi kedatangan orang Arab tuh bukan karena ekonomi, melainkan emang benar-benar ada keinginan untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua, teori Persia, di mana menurut Hussein Jajadiningrat terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, lebih tepatnya di Pariaman, Sumatera Barat, di mana terdapat tradisi yang merayakan 10 Muharram atau Asyura ya. Jadi 10 Muharram atau Asyura ini dia tuh sebagai hari sucinya kaum Syiah atas kematian Hussein bin Ali, cucu dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tradisi ini tuh disebut tradisi Tabut. Kemudian yang ketiga ada teori Gujarat. Jadi teori Gujarat ini Islam tuh masuk ke Nusantara melalui orang-orang Gujarat yang telah membuka hubungan dagang lebih dahulu dengan Indonesia dibandingkan dengan pedagang Arab. Nah, alasannya adanya kesamaan mazhab, yaitu mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat Muslim di Gujarat dan di Indonesia kayak gitu. Kemudian yang keempat ada teori Cina, di mana masuknya Islam ke Indonesia tuh
Katanya melalui para perantau Cina yang telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Tepatnya itu pada masa hidup Buddha. Jadi pada masa hidup Buddha ini tuh etnis Cina ternyata tuh telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui jalur perdagangan. Baik, selanjutnya yaitu tasawuf. Baik, selanjutnya yaitu tasawuf dan Islam di Indonesia. Tasawuf adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara seseorang berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sufisme sendiri adalah sebutan lain tasawuf dari kaum orientalis barat. Pada saat mulai perkembangan kelompok-kelompok masyarakat Islam di Indonesia, ada pula organisasi-organisasi thariqat yang berkembang yang menyebabkan ajaran tasawuf ini mulai berkembang. Thariqat sendiri dapat diartikan yaitu jalan yang harus ditempuh seorang sufi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam di Indonesia sendiri adalah Islam versi tasawuf. Kekuatan politik di Indonesia pernah dikendalikan oleh tasawuf dan tarikat, di mana tasawuf dan tarikat mempunyai peran yang penting dalam memperkuat posisi Islam di negara dan masyarakat. Peranan lainnya yaitu sebagai faktor pembentuk dan mode fungsi negara, lalu sebagai petunjuk beberapa jalan hidup pembangunan masyarakat dan ekonomi. Setelah itu sebagai benteng pertahanan menghadapi kolonialisme Eropa dan juga berpengaruh pada aspek kehidupan sosial yaitu budaya dan pendidikan yang banyak tergambar dalam dinamika dunia pesantren atau pondok. Untuk yang berikutnya, kami akan membahas mengenai sebab-sebab Islam cepat berkembang di Indonesia. Nah, untuk sebab-sebabnya itu sendiri, itu pastinya ada alasan dan ada faktor penyebabnya. Untuk yang alasan, itu ada pernikahan antara para pedagang dan bangsawan. Di sini, banyak dari penduduk Nusantara yang akhirnya beragama Islam dengan cara menikah antara para pedagang dan para bangsawan. Contohnya, itu Raja Brawijaya yang menikah dengan Putri Jempa yang menurunkan Raden Fatah. Nah, antara pedagang dan bangsawan itu kan pastinya memiliki hubungan erat ya, karena terjalin suatu komunikasi. Nah, itu membuat mereka memiliki interaksi yang detail, akhirnya terjadilah suatu pernikahan, dan di antara keduanya itu atau kedua-duanya itu akhirnya memeluk agama Islam dan memberikan suatu keturunan-keturunan yang berikutnya beragama Islam seperti itu. Dan untuk yang kedua itu ada pendidikan pesantren. Nah, kita ketahui bahwa pendidikan pesantren pastinya memberikan ilmu pengetahuan agama Islam yang cukup dan itu memberikan bekal kepada santri-santrinya. Untuk yang ketiga itu ada pedagang Islam. Pada saat itu banyak sekali dari pedagang-pedagang yang silih berganti untuk mendatangi Nusantara. Itu pedagang Islam itu memberikan suatu kebudayaan baru atau suatu agama untuk menyebarluaskannya, dan mereka kan pedagang Islam, jadi mereka membawa persebaran dari agama Islam tersebut. Untuk yang keempat ada seni dan kebudayaan. Contohnya pada seni wayang yang disebarkan oleh Sunan Kalijaga. Mengapa demikian? Karena masyarakat itu menyukai hal-hal yang sifatnya itu simple dan relate dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dengan cara penyampaiannya dengan wayang itu masyarakat lebih suka, lebih senang, dan mereka akhirnya beranjak ke memeluk agama Islam. Dan untuk yang terakhir itu ada dakwah. Dakwah sendiri kita ketahui memberikan ilmu dan memberikan suatu pengalaman atau cerita mengenai perjalanan agama Islam, dan itu memberikan dampak atau efek bagi masyarakat yang mendengarnya lebih tahu, lebih mengenal agama Islam itu sendiri. Yang berikutnya akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang di Nusantara. Itu yang pertama ada syarat masuk agama Islam tidak berat. Nah, salah satunya itu hanya dengan mengucap kalimat syahadat. Dengan cara yang simpel, cara yang tidak memberatkan para pemeluknya, akhirnya membuat agama Islam ini dapat cepat berkembang di Nusantara itu sendiri. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Nah, karena tadi ada simple dan sederhana, masyarakat menyukai sesuatu yang sederhana dan sifatnya itu tidak menekan kayak gitu kan. Nah, itu membuat agama Islam ini disukai oleh masyarakat sekitar.
Nah, untuk yang ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta. Nah, kasta itu sendiri kan seperti kita membeda-bedakan ya, baik itu mengenai ekonominya ataupun dari keturunannya seperti itu. Nah, dengan Islam tidak mengenal sistem kasta, artinya semua orang itu memiliki solidaritas yang sama. Semua orang memiliki kedudukan yang sama. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Untuk yang berikutnya, yang keempat, itu Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat. Itu balik ke yang tadi, alasan tadi, seni dan kebudayaan. Nah, karena Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat, itu membuat masyarakat asli artinya tuh seperti nyaman terhadap agama yang tidak menentang atau tidak menekan mereka itu sendiri, sehingga adat dan tradisi setempat itu tetap berjalan semestinya dengan ketentuan dan syariat-syariat Islam pastinya. Dan untuk yang berikutnya itu ada dalam penyebarannya dilakukan dengan jalan yang damai. Jadi Islam itu damai. Islam tidak pernah membuat seseorang itu untuk istilahnya saling terpecah belah seperti itu, sehingga apabila kehidupan damai, apabila kehidupan nyaman, pastinya kita juga lebih enak dalam menjalaninya. Dan untuk yang terakhir itu runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Oke, untuk yang ini kerajaan Majapahit itu kan bukan itu ya beragama Islam. Nah, dengan runtuhnya kerajaan Majapahit itu akhirnya penyebaran Islam itu semakin terbuka. Penyebaran Islam semakin istilahnya memberi peluang besar untuk penyebarannya itu sendiri, sehingga masyarakat dapat lebih aware, dapat lebih terbuka, dan dapat mengenal secara luas, secara detail mengenai agama Islam yang dimaksud itu seperti apa, yang kebenarannya itu seperti apa. Mungkin seperti itu dari sebab-sebab mengapa agama Islam ini cepat berkembang ya di Nusantara. Berikutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, jadi seperti yang kita tahu itu, Islam itu mulai masuk ke Nusantara. Ketika Islam sudah mulai masuk ke Nusantara, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, kira-kira apa sih kerajaan itu? Nah, pertama itu ada kerajaan Perla. Nah, kerajaan Perla ini dia tuh berdiri di pertengahan abad ke-9. Nah, dia tuh dipimpin raja yang bernama Alauddin Shah. Nah, ini tuh letaknya tuh di daerah Sumatera. Kemudian yang kedua ada kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini letaknya tuh di Lok Semawe atau Aceh Utara. Khususnya itu letaknya tuh pada pesisir timur laut Aceh. Nah, dia tuh berdiri pada abad ke-13 Masehi dan didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian yang ketiga ada kerajaan Aceh Darussalam. Nah, ini dia itu dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Ibrahim atau Ali Mughayat Shah. Kemudian ada kerajaan Demak. Nah, kerajaan Demak ini dia tuh didirikan oleh para wali songo ya, yang mana para wali songo itu beliau-beliau itu menyebarkan agama Islam ke daerah Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Nah, kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah bersama wali songo itu. Nah, pada tahun 1478 dan kerajaan Demak ini mengalami masa keemasan pada masa kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Trenggono. Kemudian ada kerajaan Pajang. Nah, kerajaan Pajang ini kelanjutan dari kerajaan Demak. Nah, Sultan pertama yang memimpin kerajaan Pajang ini adalah Joko Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Nah, setelah Raja Demak wafat itu bandar pusaka di kerajaan Demak dipindahkan ke kerajaan Pajang oleh Jaka Tingkir. Kemudian ada kerajaan Mataram Islam. Nah, kerajaan Mataram Islam ini didirikan oleh Sultawijaya yang memiliki gelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Manotogomo. Nah, kerajaan Mataram ini dia tuh mencapai masa kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Agung Hanyakrokusumo yang bergelar itu Sultan Agung Senopati ing Alaga Abdurrahman Khalifatullah. Kemudian ada kerajaan Cirebon. Nah, kerajaan Cirebon ini kerajaan Islam pertama yang ada di daerah Jawa Barat. Nah, ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati, yang mana Sunan Gunung Jati ini beliau diperkirakan lahir pada 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Hijriah dalam usia 120 tahun. Nah, dari Cirebon, Sunan Gunung Jati ini mengembangkan ajaran Islam ke daerah-daerah lain seperti Majalengka, Kuningan, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten.
Kemudian ada Kerajaan Banten. Nah, setelah Sunan Gunung Jati ini menaklukkan Banten pada tahun 1525 Masehi, beliau menyerahkan kekuasaan kepada putranya yang mana bernama Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini kemudian beliau menikah dengan Putri Demak dan diresmikan menjadi Panembahan Banten pada tahun 1525 Masehi. Kemudian selanjutnya ada Kerajaan Banjar. Nah, Kerajaan Banjar ini dia tuh letaknya pada Banjarmasin. Saat itu proses Islamisasinya itu sebagian besar dilakukan dari Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Banjar ini dipimpin oleh Raden Samudra. Kemudian ada Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Nah, kerajaan ini disebarkan oleh Tuan di Bandang yang dikenal dengan Dato' Ri Bandang dari Makassar bersama Tuan Tunggang Parangan. Nah, proses Islamisasi di Kutai ini diperkirakan terjadi pada tahun 1575. Kemudian ada Kerajaan Sukadana. Kerajaan Sukadana ini dikenalkan pada tahun 1550 Masehi di wilayah barat Pulau Kalimantan. Kemudian ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate ini dia berdiri pada abad ke-13 di Maluku Utara dengan ibu kota Sampalu. Nah, Kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, yang mana Sultan Zainal Abidin ini beliau belajar agama Islam di Gegesik. Kerajaan Ternate ini penghasil rempah-rempah yang besar di Nusantara. Kemudian ada Kerajaan Tidore. Nah, Kerajaan Tidore ini dipimpin oleh Sultan Nuku. Nah, pada masanya kekuasaan Tidore ini meliputi Halmahera, Seram, Kai, dan Irian Jaya. Kerajaan Tidore merupakan kerajaan penghasil cengkeh terbesar seperti Kerajaan Ternate tadi yang dia itu menghasilkan rempah-rempah ya. Kemudian ada Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo ini kerajaan kembar yang saling berbatasan. Biasanya disebut Kerajaan Makassar. Nah, Kerajaan Gua Talo ini terletak di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi. Gua Talo itu kerajaan yang berpusat pada pemerintahan Makassar, yang mana sekarang itu berubah menjadi Ujung Pandang. Kemudian raja yang memimpin kerajaan Goa ini yaitu Deng Mantrabya sebagai raja Goa yang bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1605 sampai 1639. Sedangkan raja yang memimpin kerajaan Talo ini yaitu Kraing Matalaya sebagai Mangkubumi kerajaan Goa di Makassar. Nah, beliau bergelar Sultan Abdullah. Nah, mungkin itu saja kerajaan-kerajaan Islam yang telah berdiri di Nusantara semenjak masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya ada Kesultanan Islam di luar Indonesia. Untuk yang pertama ada Singapura. Singapura ini sebagai pintu masuk perdagangan internasional. Selain itu, posisinya juga strategis dan memungkinkan sebagai pusat informasi dan dakwah Islam. Muslim di Singapura hanya berjumlah sekitar 15% dari seluruh jumlah penduduk, yang mana sekitar 13,4% diantaranya memeluk Islam itu adalah etnis Melayu dan yang lainnya berasal dari Pakistan, India, dan juga Arab. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Islam menjadi agama resmi di negara Brunei Darussalam karena mendapat pelindungan dari negara itu sendiri. Pemerintah juga mendukung perkembangan dan kemajuan Islam di mana Sultan Brunei menjadi kepala agama di tingkat negara. Brunei mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan kelima yaitu Nahkoda Ragam yang bergelar Sultan Bolkiah. Ia berhasil menaklukkan seluruh Borneo sampai bagian utara dari Luzon, Kepulauan Filipina. Di bawah kepemimpinannya, ia membentuk angkatan perang, di mana ibu kota Brunei kemudian dibuatkan benteng keliling sebagai pertahanan. Selanjutnya ada Thailand. Muslim di Thailand adalah kelompok minoritas, di mana Muslim di negara itu hanya berjumlah 3.938 orang atau 5,7% dari seluruh jumlah penduduk. Sementara mayoritas penduduknya menganut agama Buddha, yaitu sekitar 80%. Mayoritas Muslim sekitar 1,5 juta jiwa atau 80% dari total penduduk tinggal di selatan dari Thailand, khususnya di Patani, Yala, dan Narathiwat, yang merupakan 3 provinsi yang sangat mewarnai dinamika di Thailand Selatan. Selanjutnya adalah Filipina. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380. Orang pertama yang memperkenalkan Islam ke Sulu adalah Tuan Masyaika yang diduga telah sampai di Sulu pada abad ke-13.
Keturunannya kemudian menjadi inti dari komunitas Muslim di Sulu. Berikutnya yang datang menyebarkan Islam di Sulu adalah ulama Arab yang bernama Karimul Mahdum pada Haroh pada kedua abad ke-14. Pada awal abad ke-15, penyebaran Islam lainnya datang ke Sulu, yaitu Raja Baginda, Pangeran Minangkabau. Menurut cerita, ketika ia baru tiba di Kepulauan Sulu, masyarakat setempat bermaksud mengaramkan kapalnya, namun sikap mereka secara dramatis berubah ketika mereka tahu bahwa Raja Baginda adalah seorang Muslim. Selanjutnya ada Myanmar. Pada tahun 1406, Raja Naramaihla, penguasa Arakan, mengalami kondisi yang sulit karena mendapat serangan dari Raja Burma. Untuk bisa mengatasi situasi tersebut, sang raja mengungsi dan meminta bantuan kepada Sultan Nasiruddin Shah di Kesultanan Bengal. Setelah 24 tahun dalam buangan di Bengal, dengan bantuan tentara dari Kesultanan Bengal, ia berhasil merebut kembali kerajaannya dari Raja Burma. Raja Naramehla kemudian memeluk Islam. Namanya pun berganti menjadi Sulaiman Shah. Pada tahun 1430, Raja Naramehla atau Sulaiman Shah ini mendirikan dinasti Merauk, negara Islam pertama di Arakan. Ya, baik teman-teman. Jadi kesimpulan dari materi masuknya Islam ke Nusantara serta kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara adalah masuknya Islam di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama masuknya pedagang Arab, Gujarat, Cina, Persia, dan India ke Indonesia. Penyebaran Islam dimulai melalui perkawinan antar pedagang dan bangsawan, pendirian organisasi atau komunitas-komunitas Islam yang didirikan oleh para pedagang pendatang, serta dakwah-dakwah penyebaran Islam yang dilakukan pedagang kepada masyarakat Indonesia dengan berbagai cara. Semakin luas perkembangan Islam di Indonesia maupun Nusantara, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang mulai tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami dari kelompok 10 mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penerangan, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga dapat diambil ilmu dan pelajarannya. Mungkin itu saja. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.